Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya untuk exploratory data analysis. Jadi kita masuk di tahapan namanya visualisasi data ya. Jadi visualisasi data ini kita gunakan untuk menyampaikan bagaimana kondisi data yang kita miliki secara visual ya. Nah, untuk melakukan proses IDEA atau visualisasi data ini, kita bisa menggunakan library menggunakan Matplotlib ya. Jadi Matplotlib ini merupakan library yang kita gunakan untuk melakukan visualisasi. Di kesempatan kali ini kita akan coba sampaikan beberapa grafik yang bisa kita tampilkan menggunakan Matplotlib. Jadi yang pertama itu pie chart, kemudian yang kedua itu bar chart ya, yang ketiga itu scatter, yang keempat itu line chart ya. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini ya kita sampaikan dulu ya. Ini sambil menampilkan sambil menampilkan materinya ya. Oke. Oke, yang pertama itu pie chart ya. Jadi pie chart ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Nah, di dalam pie chart ini variabel label ini menggunakan tuple ya. Jadi kalau Anda pelajari tentang Python ada tuple, ada list dan seterusnya. Nah, di dalam pie chart ini kita gunakan tuple. Misalkan di sini ada pie chart tentang rasa es krim gitu ya. Jadi rasa es krim ini kita gunakan tuple untuk variabel rasanya ya. Kemudian untuk voting ini kita gunakan tuple voting. Kemudian data tersebut mewakili jumlah voting rasa es krim ya. Jadi misalkan kita yang melakukan voting dari rasa yang ada di es krim. Mana varian yang memiliki rasa paling enak misalkan. Itu kita bisa gunakan pie chart. Yang kedua yaitu bar chart ya. Bar chart ini tools visualisasi yang kita dapat gunakan untuk membandingkan data kategorikal. Jadi mirip seperti diagram lingkaran tadi, hanya saja di bar chart ini kita bisa bandingkan kategori data satu sama lain. Nah, kalau misalkan kita gunakan pie chart, memang kita bisa juga tampilkan kategori. Cuman ketika kategorinya itu lebih banyak, maka bisa kita pindah ya, atau kita gunakan grafik yang lain, yaitu menggunakan bar chart. Nah, seperti kita lihat di sini misalkan ada populasi setiap negara di Amerika Selatan. Jadi karena jumlah variabelnya jauh lebih banyak, dan kalau misalkan kita gunakan pie chart itu nanti pie-nya akan berukuran sangat kecil, maka kita bisa gunakan bar chart ya. Dan di dalam bar chart ini kita bisa gunakan juga highlight seperti yang ada di pie chart ya. Menggunakan misalkan variasi warna untuk populasi tertentu misalkan. Kalau di sini kita gunakan misalkan Kolombia. Berikutnya ada line chart atau line graph ya. Jadi visualisasi yang bisa kita gunakan selain menggunakan pie chart maupun bar chart. Nah,
diagram garis ini lebih berguna untuk menunjukkan bagaimana kemajuan data selama beberapa periode ya. Dan biasanya untuk data yang time series ya. Misalkan di sini kita tampilkan grafik temperatur dari waktu ke waktu. Selain temperatur, misalkan kita juga bisa gunakan misalkan harga saham atau berat dan seterusnya. Jadi tipenya untuk line series atau metrik berkelanjutan ya. Jadi kita bisa gunakan line chart ini. Kita bahkan bisa membandingkan ya. Jadi membandingkan misalkan ada beberapa garis ya. Jadi kita bisa bandingkan antara garis yang satu dengan garis yang lain menggunakan grafik line chart ini. Nah, umumnya itu bisa kita gambarkan untuk menggambarkan baik itu beberapa data ya, 2 atau lebih ya. Misalkan kalau 2 data itu ada data aktual dan data prediksi. Berikutnya scatter ya. Scatter ini kita gunakan untuk data dengan 2 komponen numerik ya. Jadi scatter ini dapat memberikan informasi yang berguna terutama untuk pola atau pencilan atau outliers ya. Nah, lebih lanjut kita akan pelajari saat praktikum setelah UTS ya. Misalkan contohnya kita memiliki data yang terkait dengan perbedaan antara lemon dan lime berdasarkan karakteristik fisiologis. Nah, jadi ini beberapa grafik yang kita akan pelajari. Selanjutnya di tahapan IDEA ya. Jadi sebelumnya itu sudah kita bahas bagaimana kita melakukan proses untuk menangani data yang kosong ya. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan data yang kita miliki. Oke. Nah, di dalam Python kita bisa gunakan library matplotlib tadi ya. Oke, kita mulai. Kita ingin memvisualisasikan variabel yang sudah kita sampaikan tadi, misalkan variabel untuk rasa sama food ya. Kita gunakan tuple di sini. Jadi ada coklat, vanilla, pistachio, kemudian foodnya juga ada. Nah, untuk penggunaan pie chart ini kita gunakan plt.py ya. Kemudian kita show, dia akan muncul. Jadi kita bisa gunakan highlight juga, misalkan untuk rasa yang paling populer misalnya. Nah, ketika kita menggunakan atau membuat visualisasi data ini, diusahakan sejelas mungkin ya. Jadi kita tahu apa yang dimaksud dari visualisasi tersebut. Jadi kalau misalkan Anda menggambarkan hanya seperti ini saja, ini belum ada ceritanya. Jadi kita belum bisa menceritakan atau yang membaca pun tidak akan paham maksudnya apa dari visualisasi ini. Maka kita harus berikan informasi yang jelas. Misalkan yang pertama itu judulnya. Kemudian rasanya dan beberapa pollingnya. Misalkan di sini ada vote-nya ya. Jadi mana angka atau nilai yang paling tinggi, misalkan yang akan kita highlight. Nah, di sini ya. Jadi kita highlight ini menggunakan explode ini ya. Explode untuk rasa coklat. Nah, kita juga bisa menggunakan warna sesuai dengan rasanya, coklat, vanila, pistachio, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa gunakan menggunakan kode warna. Ya. Jadi, visualisasi yang kita bangun atau yang kita buat ini dapat menceritakan ya apa yang dimaksud dari data yang kita miliki. Berikutnya yaitu bar chart ya. Kalau bar chart kita bisa gunakan namanya plt.bar ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu datanya, misalkan kita gunakan countries dan population-nya ya, dari data yang kita miliki. Kemudian ada labelnya ya, karena bar chart itu biasanya kita gunakan X dan Y.
di mana X-nya untuk nama negaranya, Y itu untuk populasinya. Kemudian untuk populasi ya, kita bisa langsung masukkan nilai dari jumlah populasinya, atau kita bisa gunakan tanda garis bawah untuk memisahkan juta ya atau ribuan, sehingga kita tahu berapa nilainya dibandingkan kalau misalnya kita masukkan secara langsung seperti ini ya. Nah, itu opsi saja. Kemudian berikutnya itu ada scatter di sini ya, scatter. Dinamakan sebagai scatter. Kalau scatter kita gunakan vlt.scatter. Kemudian yang terakhir itu kita pakai line ya, line chart ya. Kalau line ini kita gunakan vlt.plot ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kode Python-nya. Nanti kita akan sampaikan dan kita akan jelaskan lebih rinci saat praktikum setelah UTS. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.